Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan tetapi, yang perlu dilakukan Inter adalah mengosongkan satu slot gelandang ke-6 yang saat ini masih ada Stefano Sensi. Inter ingin menjadikan Sensi sebagai pertukaran dengan Udinese atau menjualnya ke klub lain. Saat ini market value Sensi ada di harga 7 juta. Wah, seorang Sensi, market value-nya cuma 7 juta teman-teman. Seharga Bisek dan Belanova. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gokil, gua sekarang bikin video jadi 3 hari sekali. Kerjaan lagi banyak banget. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu ngingetin gue ya, DM Instagram gua, atau bahkan ada yang japri langsung ke WhatsApp nanyain, "Bang, kok nggak bikin konten?" Terima kasih banyak, membuat gua menjadi bersemangat lagi untuk bikin konten. Dan di Cerewetin Inter hari ini, gue mau ngelanjutin Cerewetin Lukaku teman-teman. Yang kalau gue lihat-lihat, lama-lama Lukaku nih kayak bocah ya. Dikit-dikit dia langsung curhat di Instagram, dikit-dikit bikin IG story. Ini teman-teman, belum lama ini ya, dia bikin status di Instagram, tulisannya begini: ketika kebencian tidak berjalan, mereka akan memulai membuat cerita kebohongan. Nah, gue nggak tahu nih maksudnya apa dan untuk siapa. Tapi kalau menurut Corriere dello Sport di sini dikatakan bahwa Lukaku mencoba membantah kabar yang beredar selama ini, tetapi dia juga tidak membantah hubungannya dengan Juventus. Lukaku hanya menginginkan Juventus dan alergi menunggu Lukaku di Tour Amerika. Sedangkan menurut La Gazzetta dello Sport di sini dikatakan bahwa no thank you, tidak terima kasih. Itulah respon Inter atas permintaan maaf Lukaku. Locker room atau ruang ganti sudah sangat kecewa dengan perilaku Lukaku, terlebih Lautaro Martinez. Dan Zhang sudah membangun tembok yang sangat tinggi membatasi hubungan antara Inter dan Lukaku. Waduh, gokil. Tidak ada jalan pulang untuk Lukaku ya teman-teman. Gazzetta melanjutkan. Lalu Gazzetta melanjutkan, bagaimana bisa kamu percaya kepada orang yang 3 hari sebelum hubungan gelapnya dengan Juventus terbongkar, dia masih mengirimkan foto sedang latihan ke para manajemen Inter via WhatsApp. Gokil. Jadi teman-teman, ceritanya Lukaku itu ternyata rutin mengirimkan foto sedang latihan ya ke manajemen Inter. Seakan-akan dia pengen bilang ke orang yang ada di Inter ya, bahwa dia berkeringat, bahwa dia menjaga kondisi tubuh demi Inter. Padahal di sisi lain dia sedang menjalin komunikasi dengan Juventus. Wah, ini pengkhianat yang gila-gilaan sih. Bahkan ya teman-teman, menurut gua telenovelanya Lukaku ini jauh melebihi Calhanoglu waktu dari Milan ke Inter ya. Kalau situasinya Calhanoglu ke Inter kan waktu itu Milan memberikan penawaran kontrak ke Calhanoglu, cuma Calhanoglu nolak. Udah jelas-jelas nolak, lalu dia mengambil tawaran dari Inter. Sedangkan situasinya Lukaku sangat berbeda ya. Inter sedang berusaha keras untuk membawa pulang Lukaku, dan di satu sisi Lukaku juga ngirimin foto-foto nih seakan-akan, ayo bawa gua pulang, gua udah siap untuk bermain untuk Inter. Di sisi lainnya lagi dia malah menjalin komunikasi dengan Juventus. Ini gila banget Lukaku. Dan gak cuma itu ya teman-teman, aksi kekanak-kanakan Lukaku di Instagram, dia juga mengubah tulisan di biodata Instagramnya dengan tulisan begini: penghormatan bukanlah sesuatu yang kita harapkan dari orang lain ke kita, melainkan hal yang kita berikan kepada orang lain. Entah deh itu dia sedang menyindir siapa, bahwa ada orang lain yang meminta dihormati tetapi tidak menghormati orang lain. Tapi ya teman-teman, kalau kita coba lihat sejarah transfernya Lukaku, dia sudah berpindah klub sebanyak 6 kali. Total biaya transfer Lukaku itu 350 juta, gokil banget. Awalnya dulu dia cuma seharga 15 juta, lalu pernah dipinjam ya oleh Everton dari Chelsea dengan biaya cuma 3,5 juta. Tetapi perlahan biaya transfernya terus membengkak jadi 35 juta. Puncaknya di Inter ya, dibeli oleh Chelsea dengan harga ratusan juta. Dan puncaknya terakhir kali Inter meminjam Lukaku aja biayanya 8 juta teman-teman. Minjem kok biayanya 8 juta, padahal kita beli Bisek aja 7 juta ya, itu untuk kontrak 5 tahun pula. Pada artikel tersebut, Gazzetta bilang begini: sekarang usia Lukaku sudah menginjak 30 tahun. Lukaku harus memilih antara Arab Saudi atau mencari klub besar di Eropa untuk karirnya yang tinggal beberapa tahun lagi. Pemain Belgia ini mencoba sekali lagi meyakinkan Inter untuk memaafkan dia dan memberi kesempatan. Akan tetapi bila Inter kembali menolak, maka dia akan langsung memilih tim lain. Allegri sangat menginginkan Lukaku bergabung ke Juve, dan Lukaku sangat mudah terenyuh hatinya kepada pelatih yang bisa membuat merasa dirinya terasa hebat. Aduh, Lukaku badannya gede, cuma gampang banget disentuh ya perasaannya. Lalu berita menarik lainnya teman-teman yang terjadi selama 4 hari terakhir, ini menurut Gaston Adul ya, jurnalis TYC Sport asal Argentina. Dia bilang begini:
Inter telah mengajukan penawaran sebesar 15 juta ke Aston Villa untuk merekrut kiper mereka Emiliano Martinez. Tetapi tawaran tersebut langsung ditolak oleh Aston Villa. Inter akan segera mengajukan penawaran baru. Di sisi lain, Inter juga sedang menjalin komunikasi dengan sang kiper untuk mendapatkan kesepakatan personal. Nah, terkait kiper, Republika mengatakan begini. Yann Sommer sangat dekat menuju Inter. Deal antara Munchen dan Inter bisa terjadi di minggu ini. Sedangkan untuk Rubin, harganya masih dianggap terlalu tinggi. Sehingga trio Marotta, Ausillo, dan Bacin mulai mempertimbangkan nama Keylor Navas atau Audero. Lalu ada berita juga dari salah satu penyerang kita, teman-teman. Dia bilang begini kepada wartawan. Bagi banyak klub, saya dianggap sebagai pemain yang belum memanfaatkan seluruh potensinya. Tetapi saya yakin 100% bahwa siapapun yang mendapatkan saya merupakan good deal, transfer yang bagus. Saya pikir saya hanya butuh tempat yang tepat di saat yang tepat. Kemudian ada berita juga dari Calcio Finanza, mereka bilang begini. Transfer Icardi ke Galatasaray akan membuat Inter mendapatkan uang dari klausul resale sebesar 150.000 euro. Lumayan lah, 150.000 euro bisa lah ini buat si Zhang jajan-jajan GoFood ya. Kemudian ada juga berita dari Corriere dello Sport terkait Samardzic. Mereka bilang bahwa Inter bersiap membuat investasi lebih untuk merekrut Samardzic. Akan tetapi yang perlu dilakukan Inter adalah mengosongkan satu slot gelandang ke-6 yang saat ini masih ada Stefano Sensi. Inter ingin menjadikan Sensi sebagai pertukaran dengan Udinese atau menjualnya ke klub lain. Saat ini market value Sensi ada di harga 7 juta. Wah, seorang Sensi market value-nya cuma 7 juta teman-teman, seharga Bisek dan Belanova. Lalu berita yang ke-6 untuk cerewetin Inter hari ini datang dari Gosens yang proses negosiasi, diskusi antara Inter dan Wolfsburg mulai memasuki tahap akhir ya, akan ada peminjaman dengan wajib tebus di musim berikutnya. Gosens sendiri sudah mencapai kesepakatan personal untuk kontrak sampai dengan tahun 2027. Lalu berita selanjutnya, Inter saat ini sedang melakukan tur ke Jepang, teman-teman. Akan ada 2 match. Match yang pertama berlangsung hari ini ya, jam 17.15. Akan ada pertandingan melawan Brozovic dan Ronaldo. Lalu selanjutnya Inter akan melawan Hakimi dan Mbappe. Tapi apa sih teman-teman, di pramusim kali ini Inter belum juga punya kiper pengganti Onana dan Handa, dan juga belum punya striker pengganti Lukaku. Artinya kita belum full squad nih untuk pramusim, untuk persiapan di musim ini. Aduh, ini bahaya banget. Menurut gue yang sedang dilakukan oleh Inter, yang dilakukan oleh manajemen kepada Inzaghi ini terlalu jahat sih. Pelatih yang membawa kita ke final Liga Champions, yang membawa kita juara Coppa Italia dan Super Coppa Italia diberlakukan seperti ini. Sedangkan Guardiola bersama City setelah sukses treble masih aja disokong pemain-pemain berkualitas ya. Mereka baru saja merekrut bek muda ya, Gvardiol, untuk memperkuat lini pertahanan. Menurut Sky Sport teman-teman, target transfer Inter berikutnya tetap sama. Inter akan mencari kiper. Setidaknya untuk posisi kiper ya, Inter seharusnya membeli 2 kiper, tetapi di sini dibilangnya setidaknya Inter membutuhkan untuk kiper pertama. Karena kiper ketiga sudah pasti diisi oleh Di Gennaro, kemudian untuk kiper kedua mungkin bisa diisi oleh anaknya Stankovic. Kemudian Inter juga pasti akan mencari center back pengganti Skriniar, kemudian mencari gelandang ke-6 dan striker pengganti Lukaku. Berarti ada 4 pemain lagi yang diincar oleh Inter. Kemudian Sky Sport juga mengatakan bahwa posisi kiper tetap yang terfavorit adalah Yann Sommer, sedangkan untuk penyerang ada 3 nama yang menjadi opsi, yaitu Balogun, Beto, dan Scamacca. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan cekik